Kekuatan relawan yang sangat dahsyat. Dua komponen kekuatan yang secara elektoral bergotong royong, berkolaborasi menuju satu tujuan untuk memenangkan Pilpres itu. Kalau deklarasi PAN mendukung Ganjar itu biasa aja. Yang luar biasa ada Erick Thohir di situ. Jadi itu deklarasi untuk minta uang deklarasi, kan itu intinya tuh. Jadi buat saya di mana ada Erick Thohir ya pasti orang akan deklarasi karena dapat uang kan. Jadi sudah jadi semacam satu keputusan politik. Mari kita deklarasikan Ganjar supaya uang masuk. Mau Ganjar terpilih nggak terpilih bukan urusan mereka tuh. Jadi itulah akibatnya PAN kalau ketua umumnya tuh disandra oleh ambisinya sendiri dan sekaligus disandra oleh potensial sprindik, kan itu intinya tuh. Salah satu kelebihan ya Pak ya, kalau udah ngomong kita semua tak panah, betul nggak? Betul saudaraku, saya tak panah kalau ngeliat Pak Anies. Pertama ilmunya, nggak usah ditanyakan lagi lah, ilmunya tuh luar biasa. Lalu tadi gagasannya, jadi di setiap kebijakannya Pak Anies itu selalu ada gagasannya. Nah jadi kita apresiasi kader. Oh masih melek ya, sekali lagi ya, kader PAN Indonesia. Nah itu keuntungan buat PAN, meskipun tentu bukannya tanpa kerugian, karena bagaimanapun kalau kita lihat dari survei Zakia ya, basis PAN itu sedikit sekali yang memilih Ganjar Pranowo. Jadi sebagian besar memilih Anies. Jadi kalau elitnya mendukung Ganjar Pranowo, itu tentu ada kerja keras yang harus dituntaskan untuk meyakinkan basis massa di bawah. Nah kalau pertanyaannya adalah apakah ini diketahui oleh Ketua Umum ataupun oleh DPP PAN, saya kira Ketua Umum ataupun DPP PAN tahu. Karena ini sudah sejak lama kita suarakan ya. Kita memunculkan ke publik pertama kalinya itu di bulan November 2022. Nah itu keuntungan buat PAN, meskipun tentu bukannya tanpa kerugian, karena bagaimanapun kalau kita lihat dari survei Zakia ya, basis PAN itu sedikit sekali yang memilih Ganjar Pranowo. Jadi sebagian besar memilih Anies. Jadi kalau elitnya mendukung Ganjar Pranowo, itu tentu ada kerja keras yang harus dituntaskan untuk meyakinkan basis massa di bawah. PAN buka suara soal kader bentuk relawan dukung Anies. Anggota DPR dari fraksi PAN, Kuspardi Agaus, menegaskan langkah kader PAN Syahrin Hamid membentuk Relawan Amanah Nasional atau Anies. Mendukung bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP Anies Baswedan tak ada kaitannya dengan PAN. Nggak ada kaitan dengan PAN kalau relawan kan kita ada dalam struktur. Relawan kan kita nggak ada kaitannya dengan struktur partai, kata Gus Supardi kepada ccnindonesia.com Jumat 5 Mei. Gus Supardi menjelaskan DPP PAN belum memutuskan secara resmi tokoh yang diusung sebagai capres dan cawapres. Gus Supardi menganggap wajar bila kader masih berbeda dengan pandangan satu sama lain di fase penjaringan kandidat. Namun, yang memastikan semua kader akan tegak lurus mematuhi partai bila Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah memutuskan tokoh yang diusung PAN sebagai capres. Setelah ada keputusan resmi DPP atau Ketum, itu semua kader harus taat pada keputusan yang sudah diambil, kata dia. Pria kelahiran Sumatera Barat ini juga mahfum bila ada kader yang melakukan upaya-upaya penggalangan dukungan politik tertentu selama belum ada keputusan resmi. Barangkali itu ikhtiar mereka dan kita tunggu sajalah keputusan DPP untuk pencalonan itu, kata dia. Selain Syahrin terdapat nama mantan anggota DPR dari fraksi PAN, Akmaludin Nur dan Muhammad Yasin Kara yang tergabung dalam relawan ini mendukung Anies. Mereka mengklaim pengurus relawan ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. PAN buka suara soal kader bentuk relawan dukung Anies. Anggota DPR dari fraksi PAN, Kuspardi Agaus, menegaskan langkah kader PAN Syahrin Hamid membentuk Relawan Amanah Nasional atau Anies.
Mendukung bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP Anies Baswedan tak ada kaitannya dengan PAN. Nggak ada kaitan dengan PAN kalau relawan kan kita ada dalam struktur. Relawan kan kita nggak ada kaitannya dengan struktur partai, kata Gus Supardi kepada ccnindonesia.com Jumat 5 Mei. Gus Supardi menjelaskan DPP PAN belum memutuskan secara resmi tokoh yang diusung sebagai capres dan cawapres. Gus Supardi menganggap wajar bila kader masih berbeda dengan pandangan satu sama lain di fase penjaringan kandidat. Namun, yang memastikan semua kader akan tegak lurus mematuhi partai bila Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah memutuskan tokoh yang diusung PAN sebagai capres. Setelah ada keputusan resmi DPP atau Ketum, itu semua kader harus taat pada keputusan yang sudah diambil, kata dia. Pria kelahiran Sumatera Barat ini juga mahfum bila ada kader yang melakukan upaya-upaya penggalangan dukungan politik tertentu selama belum ada keputusan resmi. Barangkali itu ikhtiar mereka dan kita tunggu sajalah keputusan DPP untuk pencalonan itu, kata dia. Selain Syahrin, terdapat nama mantan anggota DPR dari fraksi PAN, Akmaludin Nur dan Muhammad Yasin Kara yang tergabung dalam relawan ini mendukung Anies. Mereka mengklaim pengurus relawan ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. PAN buka suara soal kader bentuk relawan dukung Anies. Anggota DPR dari fraksi PAN, Kuspardi Agaus, menegaskan langkah kader PAN Syahrin Hamid membentuk Relawan Amanah Nasional atau Anies. Mendukung bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP Anies Baswedan tak ada kaitannya dengan PAN. Nggak ada kaitan dengan PAN kalau relawan kan kita ada dalam struktur. Relawan kan kita nggak ada kaitannya dengan struktur partai, kata Gus Supardi kepada ccnindonesia.com Jumat 5 Mei. Gus Supardi menjelaskan DPP PAN belum memutuskan secara resmi tokoh yang diusung sebagai capres dan cawapres. Gus Supardi menganggap wajar bila kader masih berbeda dengan pandangan satu sama lain di fase penjaringan kandidat. Namun, yang memastikan semua kader akan tegak lurus mematuhi partai bila Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah memutuskan tokoh yang diusung PAN sebagai capres. Setelah ada keputusan resmi DPP atau Ketum, itu semua kader harus taat pada keputusan yang sudah diambil, kata dia. Pria kelahiran Sumatera Barat ini juga mahfum bila ada kader yang melakukan upaya-upaya penggalangan dukungan politik tertentu selama belum ada keputusan resmi. Barangkali itu ikhtiar mereka dan kita tunggu sajalah keputusan DPP untuk pencalonan itu, kata dia.